Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, yaitu Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity: A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses yang begitu panjang, selebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas subbab perkembangan dari Trinitas yang pada episode sebelumnya telah kita bahas. Saya Arif Abdul Hai dan bersama saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, seorang ahli kristologi dan juga merupakan dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Beliau adalah Bapak Rakiman Ramjumaan. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas tentang subbab yang sangat menarik ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Pak, seperti biasa. Masih dalam Trinitas yang pada episode sebelumnya saya rasa keseruan kita sedikit terpotong ya Pak, dikarenakan durasi. Tapi kita akan kembali dengan seperti yang telah saya janjikan kemarin Pak, tentang perkembangan Trinitas. Artinya saya membutuhkan penjelasan tentang, kemarin kita membahas tentang sejarah, kita belum masuki perkembangannya. Bagaimanakah perkembangan Trinitas di internal Kristen itu sendiri, dan juga nanti kita lihat pertentangan-pertentangan dengan Unitarianism, artinya kaum-kaum muwahhid yang ada di Kristen itu sendiri Pak. Ya, seperti sudah saya sekilas singgung di episode yang sebelumnya. Memang tujuan dari Kaisar Konstantin ketika menyelenggarakan konsili sampai beberapa kali konsili dalam satu abad saja. Dan kita harus ingat bahwa tujuan dari konsili itu kan intinya adalah untuk menyatukan teologi, menyatukan pendapat atau pandangan terkait dengan hal-hal keagamaan yang pada saat itu memang masih centang perenang, artinya masih berbeda pendapat dan diametral sangat bertentangan sekali, sehingga kemudian Kaisar Konstantin yang saat itu baru memeluk kekristenan dari agama sebelumnya pagan Romawi, berusaha supaya menyatukan semua pendapat itu, semua pandangan itu, sehingga dirasakan nantinya akan muncul kedamaian. Nah, karena apa? Faktor-faktor perbedaan pendapat itu kian meruncing antara misalkan tadi kelompok-kelompok yang mempercayai Trinitas atau konsep lainnya dengan kelompok-kelompok yang tidak mengakui Trinitas atau konsep terkait dengan Yesus yang lainnya. Kita harus ingat bahwa pada abad ketiga itu atau awal abad keempat, ketika Kaisar Konstantin memeluk kekristenan, ada dua arus utama mengenai Yesus. Artinya pendapat mereka mengenai Yesus itu bertentangan, sangat diametral. Artinya tajam sekali pertentangannya, begitu juga terkait dengan Trinitas. Dalam episode-episode sebelumnya, saya juga pernah membahas hal ini, bahwa kelompok-kelompok yang bertentangan, yang kita ambil dua contoh utamanya, misalnya adalah kelompok Athanasius
dan juga kelompok Arius. Jadi Athanasius ini sangat bertentangan dengan kelompok Arius, di mana Athanasius mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri, dan juga percaya pada Trinitas. Tetapi kelompok Arius atau Arianism itu adalah satu kelompok yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak abadi, tidak eternal. Dan Yesus hanya sekedar utusan Tuhan. Nah, dua kelompok ini kemudian coba dipersatukan, tetapi memang sangat sulit ya. Karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda, bahkan sangat runcing perbedaannya, sehingga pada masa itu Kaisar Konstantin kemudian mengultimatum bahwa bagi kelompok yang tidak memiliki pendapat atau memiliki pendapat berbeda dengan yang sudah ditetapkan dalam konsili Nikea dan konsili setelahnya, itu adalah dianggap bidat atau heresi, dan buku-buku mereka atau catatan-catatan mereka harus dimusnahkan, diserahkan kepada otoritas untuk dimusnahkan, dan mereka yang membandel akan diberi hukuman. Jadi kalau kita lihat proses sejarah ini untuk menetapkan Trinitas seperti yang kita kenal sekarang, itu juga melahirkan banyak korban. Artinya kelompok-kelompok tertentu yang tidak sependapat kemudian diberangus supaya hanya ada satu pendapat saja. Tetapi ya kita harus ingat bahwa yang namanya akidah atau keyakinan itu tidak bisa dengan mudahnya diberangus atau dihilangkan begitu saja. Nah, kelompok-kelompok semacam Arius ini bukan hanya Arius sendiri, ini adalah hanya contoh saja bahwa kelompok semacam ini yang berbeda atau tidak mempercaya Trinitas, tidak mempercaya Yesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri banyak. Tapi kita mengenalnya sebagai kelompok Unitarianism atau Muwahhid. Artinya adalah kelompok-kelompok yang percaya bahwa Yesus hanya manusia biasa, dilahirkan, diciptakan, dan tidak abadi. Nah, ini bertentangan dengan paham atau teologi dari kelompok sebelah yang di-backup oleh Kaisar Konstantin. Nah, di sini terjadi perdebatan yang sangat serius selama berabad-abad, bahkan hingga pada masa modern sekarang. Sekarang masih ada kelompok-kelompok semacam ini yang mirip dengan kepercayaan yang dimiliki oleh Arius atau Arianism yang kita kenal sebagai Unitarianism atau Muwahhid. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kalau seandainya di suatu agama, ya kita katakanlah suatu komunitas agama yang kemudian terpecah menjadi banyak sekte begitu ya, Pak ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang kemudian masih mempercayai monoteis di antara sedemikian rupa banyaknya dari agama itu yang kemudian mendakwakan 3 Tuhan ataupun 2 Tuhan ya. Artinya kita bisa menilik bahwa sisi kebenaran sebagaimana kita di Islam mengatakan bahwa sisi kebenaran itu adalah pada monoteisnya, karena tidak mungkin ya ada kelompok monoteis kalau seandainya memang dari awal agama Kristen itu adalah agama yang politeis ya Pak ya. Artinya balik lagi kepada kesimpulan bahwa dari awal Yesus atau Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Trinitas. Artinya kita akan menarik kesimpulan yang benar-benar nyata bahwa Trinitas sangat tidak ada kaitannya dengan ajaran Yesus ataupun ajaran Kristen itu sendiri. Tadi Bapak juga mention tentang Mormon, Saksi Yehova. Orang-orang itu sampai sekarang masih mempercayai bahwa Yesus bukanlah seorang Tuhan, tapi merupakan nabi yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk umat Bani Israel untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya Pak, kita ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Ini kita mulai memasuki subbab yang baru yang kemudian dibahas oleh Khalifatul Masih yang keempat, bahwasanya tadi Bapak sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwasanya di awalnya hanya ada 2 ya. Di awal dari perkembangan Trinitas hanya ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak.
ya, tetapi kemudian berkembang lagi, konsili lagi, atau ada perubahan zaman lagi, kemudian masuk satu komponen lagi sebagai pelengkap dari Trinitas itu yang kita sebut sebagai Ruhul Kudus. Betul. Apakah dua tidak cukup, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, ini memang unik ya. Artinya proses perkembangan dari konsep Trinitas ini secara berangsur-angsur terus berjalan, terus berubah seolah menuju pada titik kesempurnaan. Pertanyaannya memang seperti itu, logikanya adalah kenapa satu tidak cukup sehingga harus tambah satu lagi sehingga menjadi dua. Dua pun kemudian dirasa masih belum cukup sehingga ditambah satu lagi menjadi 3 unsur ketuhanan. Kemungkinan nanti juga bisa menjadi 4, 5, dan 6 begitu. Bahkan menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, jangan-jangan suatu saat bukan lagi Trinitas, tapi bisa saja Trimiliar. Karena di bagian buku beliau yang berikutnya, nanti kita akan kaji bahwa sekarang ini kan jumlah penduduk dunia ini sudah mencapai 5 miliar ya. Pada zaman penulisan buku, penulisan buku itu sekitar 20 tahun yang lalu. Sehingga kemudian Huzur Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menulis bahwa kenapa tidak disebut sebagai 1 dalam 5 miliar atau 5 miliar dalam 1. Tetapi yang unik harus kita highlight di sini, harus kita garis bawahi adalah bagaimana pendapat Huzur terkait hal ini. Misalnya beliau menyinggung bahwa konsep Trinitas itu memang sebenarnya kan dualitas atau deitis, dua Tuhan saja, artinya Tuhan Bapa dan juga Tuhan Anak. Ya, walaupun sebenarnya tidak perlu juga Tuhan yang lain kan, artinya cukup Tuhan Bapa. Satu Tuhan. Iya, satu Tuhan saja, karena ini adalah monoteis. Tapi kemudian muncul Tuhan Anak atau Tuhan yang lain lagi, muncul juga Ruhul Kudus sebagai Tuhan yang lain lagi, dan ini menurut beliau berasal dari pengaruh gereja ya. Maksudnya setelah muncul gereja-gereja maka diperlukan konsep mengenai Ruhul Kudus. Artinya ketika mungkin gereja tidak bermunculan, tidak banyak konsep Trinitas itu tidak perlu, Ruhul Kudus tidak perlu ada. Dan yang menarik lagi adalah bahwa belum menyatakan misalnya di sini hal ini juga berfungsi sebagai alat ampuh anti Yahudi. Nah, kita harus ingat kalimat ini, alat ampuh anti Yahudi. Apakah kekristenan pada masa itu ya 2000 tahun yang lalu ingin tampil berbeda atau berlawanan dengan konsep Yahudi? Karena kita tahu Yahudi adalah monoteis, muwahhid. Mereka meyakini Tuhan itu tunggal. Tetapi di sini kemudian muncul sesuatu yang berbeda, yang drastis. Bukan hanya dua Tuhan tadi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, tetapi muncul lagi Tuhan yang ketiga, yaitu Ruhul Kudus. Ini bisa kita bayangkan bahwa ini sangat diametral ya, berlawanan dengan konsep Yahudi yang monoteis. Artinya seolah-olah 1 lawan 3, Tuhan Yahudi 1 lawan 3 Tuhan Kristen. Apalagi nanti kemudian era Katolisitas ya, Katolik muncul. Bahkan Maria pun itu dianggap sebagai Matre Kokos atau Theokokos, artinya ibu dari Tuhan. Artinya bukan 3 Tuhan lagi, itu sudah 4 Tuhan. Nah, makanya ini juga unik karena Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi kemudian mengungkapkan esai dari pendeta K.E. dalam esainya atau makalahnya The Evolution of the Doctrine of Trinity. Di sini dikatakan walaupun pendeta Kirk ini adalah seorang Kristen, tetapi dia dengan jujur menyatakan landasannya terkait dengan Trinitas tersebut. Untuk jelasnya saya akan bacakan saja. Pendeta Kirk menulis, kita secara alamiah beralih kepada para penulis zaman itu untuk mengetahui apa yang menjadi landasan bagi keimanan mereka. Kami terkejut. Nah, penulis ini, Pendeta Kirk, menyatakan bahwa kami terkejut. Padahal beliau seorang pendeta, seorang teolog Kristen sendiri yang tentu saja sangat terkenal pada masanya ya.
Ternyata kami harus terpaksa mengakui bahwa mereka tidak memiliki landasan apapun. Ingat, konsep Trinitas menurut Pendeta Kirk ini tidak memiliki landasan apapun. Dalam episode sebelumnya saya sudah terangkan bahwa menurut Alkitab juga, Perjanjian Baru misalkan tidak ada dalil mengenai Trinitas. Dan ini juga dibuktikan oleh pendeta Kristen sendiri. Dengan jujur menyatakan, kami terkejut, ternyata kami terpaksa mengakui bahwa mereka tidak memiliki landasan apapun. Pertanyaannya, sebagaimana yang tampil bagi mereka tidak hanya mengapa 3 oknum, melainkan lebih cenderung mengapa tidak. Nah, ini kan lucu. Artinya secara fakta diakui di dalam Alkitab tidak ada dalil-dalil mengenai Trinitas, dan bahkan di sini dipertanyakan, melainkan lebih cenderung mengapa tidak. Maksudnya meskipun tidak ada dasarnya dalam Alkitab, ini terus saja digaungkan, disampaikan bahwa Trinitas itu Alkitabiah, bahwa Tuhan itu tidak tiga, padahal landasannya sendiri secara Alkitabiah tidak ada. Nah, ini yang kemudian memunculkan respon logik atau logis dari kelompok-kelompok Kristen yang lain yang mereka tidak mengakui Trinitas. Sebut saya tadi kelompok Mormon atau kelompok Saksi Yehua. Bahkan kelompok Saksi Yehua itu menyatakan bahwa Trinitas itu adalah nauzubillah ajaran iblis. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Trinitas itu adalah teologi Kristen. Nah, itu dari satu sisi. Nah, kemudian Huzur juga menyatakan bahwa Pendeta Kirk ini telah menunjukkan kegagalan total teologi Kristen untuk menciptakan pembenaran atau dukungan logika bagi doktrin Trinitas dan ketiga Tuhan Kristen dapat dijelaskan secara pokok sebagai konsep sepasang Tuhan yang padanya dipautkan oknum ketiga yang berbeda untuk membuat gambaran yang lebih sempurna. Jadi seolah ini adalah main-main ya, seolah ini dipaksakan, dipercaya atau ada dasarnya atau tidak, ya harus Trinitas. Trinitas ini harus ada. Padahal teolog Kristen sendiri atau kelompok-kelompok tertentu menyatakan bahwa Trinitas ini tidak Alkitabiah, tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Dan Hadrat Khalifatul Masih Ar-Robi juga menyampaikan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang kita bahas dalam episode yang lalu terkait dengan pengaruh falsafah atau filsafat dan dongeng-dongeng para penyembah berhala sebelumnya yang banyak terdapat di kerajaan atau Imperium Romawi. Nah, termasuk Kaisar Konstantin sebagai pimpinan dari Imperium Romawi tersebut, yang kemudian bergabung dalam kekristenan, tentu saja secara politis ya, untuk mempengaruhi agama Kristen sendiri atau kepercayaan yang dibawa oleh Yesus tersebut. Nah, menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, terjadi pertukaran pemikirannya yang membuat para teolog Kristen kemudian menetapkan posisi Ruhul Kudus. Ya, kita harus ingat bahwa sebelumnya eksistensi Ruhul Kudus itu tidak pernah disinggung-singgung. Bahkan dalam episode-episode yang lalu, kita juga sudah membahas terkait dengan posisi Ruhul Kudus kaitannya dengan penciptaan alam semesta. Yang kesimpulan dari penulis buku ini, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Robi, menyatakan bahwa tidak ada peran dari Ruhul Kudus dalam proses penciptaan alam semesta. Bahkan Yesus pun tidak memiliki partisipasi, ya, tidak punya peran dalam penciptaan alam semesta. Yang punya peran hanyalah Tuhan Maha Pencipta, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam konsep mereka disebut sebagai Tuhan Bapa. Artinya kalau dari situ kita bisa berpikir bahwa cukup dengan satu Tuhan itu saja, tidak perlu ada Tuhan-Tuhan lain, bahkan anak Tuhan, dan juga apalagi Ruhul Kudus. Nah, oleh karena itu Huzur menyatakan bahwa
ringkasnya, bila dua dapat menjadi satu dan satu dapat menjadi dua, mengapa tidak tiga menjadi satu saja? Artinya tidak usah banyak-banyak, satu pun cukup. Karena peran-peran dari Tuhan-Tuhan yang lain tersebut itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu berperan. Nah, ini yang beliau sampaikan, dan kemudian beliau juga menyimpulkan bahwa fitrat manusia menolak dengan tegas pemikiran-pemikiran yang saling bertolak belakang dan berupa paradoks. Dalam episode sebelumnya kita juga sudah membahas terkait misteri dan paradoks. Bagaimana agama Kristen ini telah jatuh ke dalam paradoks karena mereka mempercayai sesuatu yang misteri. Ketika tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa dilogikakan, kemudian itu menjadi misteri seperti Trinitas dan dosa waris, yang itu kemudian menjadi penyebab mereka jatuh ke dalam paradoks. Nah, itu dulu. Ya, sangat menarik ya Pak ya. Tadi pertanyaan awal saya yang saya tanyakan adalah bahwasanya kenapa harus menjadi tiga? Kenapa dua yang sebelumnya sudah paten di dalam Kristen kemudian menjadi tiga? Dan pendeta Kristen sendiri juga memberikan jawaban sebenarnya tidak ada landasan dasar dalam Bible, ya, dalam Injil itu sendiri tentang tiga Tuhan. Kemudian tadi juga Bapak sampaikan bahwasanya ini hanya seperti main-main saja, mengapa tidak tiga Tuhan, pun kemudian kita harus menyambungkannya pada filsafat atau sebuah ajaran yang mungkin sangat luar biasa, yang merupakan ajaran komponen utama dari pemerintahan dan juga orang-orangnya adalah orang-orang pemerintahan, yaitu tadi filsafat Romawi yang kemudian memasukkan tiga Tuhan kepada agama Kristen. Jadi sebenarnya bukan Kristen itu sendiri yang menginginkan ini, tetapi supaya kesesuaian dengan ya mungkin agama dan pemerintahan untuk posisi-posisi tertentu, untuk keamanan mungkin, sehingga mereka mengatakan ya kenapa tidak dengan tiga Tuhan begitu, yang tadi sekali lagi kita tidak menemukan dasar apa-apa. Artinya benar tadi ya terlewat sedikit bahwasanya filsafat Romawi sangat-sangat mempengaruhi dari Trinitas ini, yang sebenarnya tidak ada, ya mereka tidak ada hubungan dengan Yesus sedikit pun. Pun Yesus hanya dikirim kepada bangsa Israel, yang kalaupun seharusnya yang menjadi doktrin utama dari Kristen harusnya adalah kepada kepercayaan bangsa Israel yang kemudian adalah monoteis. Kita sama-sama tahu itu, dan itu adalah Yahudi. Dan kemudian agama ya kepercayaan Romawi masuk kepada agama Kristen, kita dengan tegas menyatakan bahwa ini sudah di luar ya kebenaran, ini sudah jauh dari kebenaran dan semakin jauh dari kebenaran, dan juga mengantarkan orang-orang Kristen saat ini kepada kesesatan. Pak, ini akan sangat menarik karena di episode berikutnya kita mungkin masih akan membahas tentang ini, dan kita mungkin akan berlogika cukup sulit di episode berikutnya ya Pak ya. Tapi sampai di sini saya rasa masih sangat menarik sekali pembahasan kita tentang perkembangan dan juga pengaruh dari filsafat rohani, filsafat Romawi maksud saya. Artinya akan menarik di episode berikutnya insya Allah ya Pak ya. Dan di episode kali ini seperti biasa kita akhiri dulu Pak karena waktu, dan kita akan sangat berharap pembahasan-pembahasan menarik di episode berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab perkembangan Trinitas. Sangat menarik, semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA Indonesia lainnya, dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ta'ala bin Nasir Aziz hanya di MTA tentunya. Jazakumullah atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda juga. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.